Kami kecewa bang, Pulau Kalimantan mau diambil orang Cina gara-gara orang Indonesia banyak hutang. Allah, nggak usah kecewa guys. Cina itu juga itu nama negara, isinya juga manusia. Manusia paling lama-lama 6-78 tahun. 70-80. Lebih-lebih di situ juga pun bonus. Mati juga. Nggak mungkin kita nunggu mereka mati. Apa kita dulu yang mati? Selamatkan dulu diri kita dulu sama keluarga kita. Ya, nggak usah bahas-bahas Cinanya itu. Itu semua Allah tetapkan juga. Nah, nggak ada semua yang digerakkan oleh Allah itu tanpa sepengawasan, tanpa rencana. Semua digerakkan, daun runtuh juga itu Allah. Atas kehendak Allah. Dia nggak usah bahas-bahas Cina, jauh banget gitu ya. Nggak usah. Hidup ini nggak akan selamanya A terus, pasti akan merasakan B. Sesuatu yang baru itulah yang membuat kita akan merasakan kehidupan sebenarnya hidup di akhir zaman. Kita nggak akan pernah menolak akan ada Android. Dulu masih zaman kita masih zaman HP Nokia, tetapi semenjak ada Android mau nggak mau kita akan beli. Dulu kalau kita lihat orang pakai HP ngerasa dia kaya raya. Sekarang anak kita itu setiap orang harus punya HP. Berarti kita itu sudah kaya raya, hanya saja waktu saja yang berbeda. Dulu mobil orang ada punya, kita merasa oh dia kaya raya. Sekarang mobil sudah jadi kebutuhan gitu. Jadi alam ini mau nggak mau kita siap nggak siap kita akan terima kayak gitu. Dan setiap kemajuan itu nggak akan semuanya buruk, ada juga yang baiknya. Nggak semua yang baik juga ada baiknya, ada juga yang buruknya, tergantung kita sebagai manusia yang berakal, yang bisa memanfaatkan perkembangan zaman. Media ya seperti HP kan. Kalau saya gunakan yang baik, maka hasilnya baik. Saya gunakan buruk, hasilnya juga buruk. Kenapa? Karena isi dunia bisa kita jangkau melalui HP. Iya kan? Kita belajar ilmu bisa lewat HP. Cari dosa juga bisa lewat dari HP. Jadi nggak usah hal-hal seperti itu. Kalau di akhir zaman nggak kaget kita tentang perkembangan ataupun perubahan. Baik orde baru atau bagaimana. Yang perlu kita pikirkan ini kita kenal agama nggak? Sehingga kita kaget menerima perubahan. Kalau kita kenal agama, maka insya Allah kita nggak akan kaget gitu dengan zaman akhir ini. Kan saya sudah pernah berkata, di mana ketika orang bercahaya wajahnya, kita tanya, kamu sering sholat tahajud ya? Itu dulu. Sekarang ketika lihat wajah orang bersih, ditanya apanya, kamu pakai skincare apa? Jadi ini perkembangan zaman, baik itu untuk merubah orang secara baik ataupun merubah orang secara buruk. Sekarang ini orang ketika sudah pagi pakai alis tebal, ketika sudah masuk azan zuhur, mereka malas untuk menghapus alisnya, malas menghapus bedaknya, malas nyuci tangannya untuk berwudu. Kenapa? Ada hand body, takut panas. Kalau dulu orang Jakarta itu sebelum zaman sekarang orangnya hitam-hitam semua. Coba lihat tahun berapa misalkan Jakarta masih zaman Soeharto misalnya. Itu orang tuh hitam-hitam semua, tapi setelah sudah perkembangan zaman, ada air ledeng, air bersih, orang putih-putih gitu loh. Gitu. Nah, jadi kita itu nggak bisa menolak apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Tapi kita itu juga harus siap apa yang perlu kita persiapkan di akhir zaman. Makanya kalau kita bisa kaji Al-Quran itu sebetulnya seperti perjalanan hidup. Dunia itu sudah dituliskan di Al-Quran. Seperti kita itu wajib baca. Hanya saja diganti dengan bahasa Arab. Sehingga orang malas baca. Coba diganti dengan bahasa Indonesia. Awalnya. Well, kita bisa. Tapi karena kita harus belajarnya, bacanya ini. Makanya orang malas. Padahal semuanya sudah ada di situ gitu guys. Kang Syarif, makasih. Kalau bahasa surat bang, satu surat secara agama Islam itu satu Muharram, enggak ada lagi. Kalau adat istiadat juga memantangkan banyak banget. Adat Jawa nggak boleh nikah gini gitu. Jadi tergantung daerah tempatnya. Kalau saya mau keluar malam mau itu insya Allah kembali ke kita, niat kita. Doa saya istiqomah selalu dan bahagia ya bang. Iya. Oke. Karena setiap tempat beda-beda. Sebutan emas di daerah saya itu nggak ada. Tapi kalau saya berada di suatu tempat daerah Jawa, saya harus manggil mas.
Ketika orang Jawa main ke Sumatera, mereka nggak akan manggil kita mas, mereka juga akan manggil kita bang. Nah, sama-sama menghargai suatu tradisi tempat. Makanya budaya inilah yang membuat kita rukun. Makanya Indonesia ini banyak pulau tapi masih tetap satu bendera merah putih. Di luar sana banyak daratan tapi pecah. Mereka mau mengasingkan. Kenapa? Karena mereka tidak mengutamakan budaya. Kalau Indonesia budaya, saya mau ke Bali, gimana ya goyang-goyang orang Bali, bagus banget tariannya. Ya. Nanti ketika di Jawa saya pengen melihat wayang. Makanya Indonesia menjadi satu karena adat istiadat. Gitu ya guys ya. Bang SL wong mano wong Palembang tuh lah. Apa kabar? Baik, ngopi Bang SL. Iya. Udin kemana? Udin mondok. Kang Sari makasih dikasih kopi. Jadi ngopi online guys, mulung guys. Terima kasih dapat satu guys. Bang Jeb kemana bang? Di rumahnya. Oh iya bang, aku di aku di Palembang bang, di kota. Tak buka komal bang, takutnya nggak fokus mereka dengar kita saja. Jadi saya membahas sesuatu hal, mungkin saudara bertanya, apa yang saya bahas juga itu mungkin kena semuanya. Mungkin orang malas bertanya, tapi yang saudara wakilkan itu mereka juga ingin mengatakan, mungkin pengalamannya sama, hanya saja mereka nggak mau bertanya. Jadi apa salahnya saudara tanyakan di sini? Saya hanya menjawab sebagaimana saya manusiawi saja. Makasih saya dikasih kopi guys. Udin mondok di Kudus. Aduh, ini banyak banget. Udin nggak bisa ditemui juga. Beliau mondok di sana juga, itu nggak bisa keluar. Ada jam-jamnya juga. Doakan saya bahagia bang. Mbak Aurel akan bahagia ke depan. Ya, saya doakan. Malaysia hadir. Alhamdulillah. Saya penggemar YouTube bang, terima kasih bang. Semoga abang bisa mengambil sisi baik yang kita berikan, yang kita contohkan, biar saya tenang matinya nanti guys. Ya. Bahwasanya banyak orang meniru kebaikan yang saya berikan, bukan berarti saya telah baik. Seenggaknya saya telah berbagi bagaimana untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Kalau saya untuk mencari nafkah, niat untuk mencari duit saja lewat YouTube, nanti disangka saya maruk. Ya, tahu kan maruk? Nah, ini nanti Allah murka. Itulah yang kita cari, ilmu yang susah dicari bang, betul. Amin ya Allah, amin. Semoga saya juga sama bang siap. Dalam 40 lebih mata mandang, semoga kita semua sehat. Amin. Amin, semoga semua sehat guys ya. Doa kaku kak, semoga dapat. Kawan sudah punya. Jangan sedih. Insya Allah ketemu jodoh. Niatkan dulu mau nikah. Sebelum nikah itu kita persiapkan dulu diri kita. Banyak orang nikah muda belum siap, tapi bang kita nggak menolak, itu kan jodoh betul. Tapi kita belajar dari yang sudah terjadi agar untuk kita pelajari. Jangan sampai karena nafsu kita menikah, lalu setelah menikah nanti kita butuh persiapan. Ya, persiapan itu bukan hanya harta untuk menikah, itu iman kita. Kalau iman sudah punya, insya Allah ketika ada lika-liku di sebuah rumah tangga kita, oh ya udahlah ini ujian, harus sabar lah. Saya kan udah tua. Ini kan nikah muda, anak satu marah-marah depan anak, marah-marah, nggak ada adab, ngomong yang tidak baik diomongkan, udah tahu itu tidak boleh diomongkan, itulah nama talak. Ya harus paham dulu. Jadi jangan mikirin cari perempuan gini gitu, dekatkan dulu diri kepada Allah, ajarkan, belajar agama yang baik, nanti insya Allah kita tahu gitu. Oh ternyata larangan nikah tuh begini. Oh setelah nikah, saat mengucapkan ijab kabul, nanti Allah menurunkan malaikat menjadi saksi, maka di situ nanti akan terbukalah rezeki, bala atau segalanya. Apa rezeki dulu atau gimana dulu? Oh ada orang nikah rezekinya langsung lancar, berarti dia datang rezeki dulu. Terus ada yang nikah bala masih ada,
berarti balak dulu ujiannya gitu. Nah, kita harus siap nih gitu. Jangan main enak-enak aja gitu kan. Nih saya nikah nanti enak anak 10 nah, macam apa aja semua anak 10. Jangan, iman kita harus kuat dulu guys. Biar kita paham, biar kita siap. Oh gini ternyata nikah. Dulu biasa saya dimasakin ibu, baju saya dicucikan ibu. Oh sekarang istri saya udah nyuci, ya kan gitu. Ini nyari yang cantik-cantik aja, tangannya mulus, ya kan. Nanti baju kita kotor, dia nggak mau nyuci, ya kan. Kita capek-capek kerja cari duit, dia beli bedak. Gitu guys. Makanya jangan heran ketika Rasulullah perjalanan Isra Miraj, ya kan. Lalu malaikat itu nggak mau, malaikat semua tersenyum, hanya ada satu malaikat, yaitulah malaikat mungkar, malaikat penjaga neraka. Jadi di situ malaikat ini tidak mau tersenyum. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, kenapa malaikat itu tidak menyambut saya dengan senyuman?" Rasul kata malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, beliaulah malaikat penjaga neraka. Memang beliau tidak pernah tersenyum." Lalu disamperilah oleh Rasulullah, ditanya, "Wahai malaikat, kenapa engkau tidak tersenyum?" Lalu pada saat itu malaikat dikasih taulah inilah neraka. Lalu melihat neraka lah Rasulullah, dan isinya itu banyak perempuan, ya kan. Nah lalu Rasulullah tersebut, "Wahai malaikat penjaga neraka, ya kan, kenapa engkau tak tersenyum padaku?" Dibentaklah oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, katanya, "Inilah Rasulullah kekasih Allah," katanya. Jadi kau harus tersenyum. Langsunglah tersenyum. Saat tersenyum malaikat penjaga, "Oh kamu mulung juga, ya udah kita mulung." Masih lah mulai. Lalu hari itulah malaikat itu tersenyum kepada Rasulullah. Nah, isi neraka itu banyak perempuan guys ya. Nah, hati-hati. "Bang, tapi kan istri saya itu bang, dia pakai hijab." Iya, tapi ketat. Seperti apel itu ya kan. Dia dibungkus di wadah sangke. Sangke itu seperti ranjang. Dibungkus seperti bentuk apel ya kan. Orang tertarik karena tahu itu apel. Ya kan. Jadi pakaian syar'i itu bukan karena hijab saja, tetapi bagaimana ketika dia menutupi sehingga bentuk-bentuknya tak terlihat. Nah gitu. Tapi bang, dia juga bentuknya tak terlihat, masih agak-agak ngebor, bahasa kami itu agak-agak ngembang gitu. Lalu apa? Ya parfumnya wangi banget, dia lewat aja orang terkesima laki-laki. Nah itu udah dosa juga. Jadi harus paham kita ya. Wah nggak bahaya, tak bahaya. Karena istri itu madrasahnya anak-anak kelak, betul ya guys ya. Masya Allah, banjir orang asik gitu. Masya Allah, makasih koin. Jadi gitu guys. Jangan saya mau nikah lagi nih, setelah nikah nanti saya mau punya rumah, setelah dibeli rumah saya mau punya nih, saya menikah. Itu banyak ujiannya. Ada orang rezekinya sukses, anak tak diberi Allah, bukan tak beri, belum punya anak. Ada anak tapi Allah tak beri rezeki, bukan tak diberi, Allah beri ujian, belum dapat harta. Ada anak, ada harta, Allah uji juga dengan anak yang bandel gitu ya. Banyak banget lah ya guys. Di samping saya pada mulung semua nih. Jangan lama-lama ya lah. 4 menit lama banget katanya. 2 menit aja. Mael lagi mulung. Iya berkah mulung ya, nggak fokus ke mulung, nggak fokus ke pembicaraan jatuhnya. Makasih bang, dikasih gitu guys ya. Sekarang gampang, kita bisa belajar lewat media, kita bisa melihat media ilmu, apalagi TikTok, bisa belajar agama lewat TikTok ya. Kalau kita lihat yang joget juga bisa ya. Tadi kan kita harus memanfaatkan perkembangan zaman ini untuk apa? Kalau kita terpengaruh lewat media ya udah main judi slot. Ya gitulah ya guys ya.
Bu Jana itu sultan. Ya beliau banyak banget ngasih gift. Aurel Sophia tahu kakaknya Mael. Saya mau tanya bang tentang khodam pendamping. Kenapa khodam guys? Khodam pendamping berarti saudara mempunyai pembantu di sampingnya gitu. Berarti saudara sultan bisa menggaji pembantu kan. Hafiz Nabil Korin mungkin. Gak usah bangga, hal-hal yang seperti itu nggak perlu dibanggakan. Bangga dulu diri kita, kenal dulu sama Allah. Nanti hal-hal seperti itu nggak zaman lagi, kita nggak main yang seperti itu. Aku nak melok terjun goib kak, tapi aku tidak kenal tuh, nggak usah.